Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita jumpa kembali pada renungan harian Embun Pagi. Biarlah firman Tuhan yang akan menyegarkan kita, menuntun kita, dan memberikan kekuatan yang baru dalam menjalani hari-hari kita. Oleh karena itu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 2 Timotius 2 ayat 15. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Haburjuhon ma markarejui aso dioku debataho gabe halak natama markarejo di debata. Parayak ma aso ulang jabat mailaho harani karejom, tapi si tong ma ajarkon akka pengajaran nasian debata. Dalam bahasa Indonesia, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai orang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini merupakan surat daripada Paulus kepada Timotius. Timotius adalah seorang yang muda yang merupakan murid daripada Paulus, dan di dalam perjalanannya Timotius itu merasa ragu apakah dia akan menjadi layak untuk memberitakan firman Allah. Sehingga ketika Paulus menyatakan ini kepada Timotius adalah upaya penguatan bagi Timotius agar dia tetap semangat melakukan tugas pelayanan itu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus membuat sebuah pemahaman tentang pola bekerja. Dia harus menyadari bahwa dia itu adalah sebagai pekerja bagi Allah di dalam melakukan tugas pelayanannya. Pekerja bagi Allah berarti harus Tuhanlah yang menjadi tuan daripada pekerjaannya. Harus Tuhanlah yang menjadi tempat pertanggungjawaban daripada apa yang dilakukannya. Ketika hal itu dipahami, maka Timotius akan melakukan pekerjaannya untuk bertanggung jawab kepada Allah. Masalah bekerja sesungguhnya daripada perjanjian lama merupakan sebuah tugas pokok daripada ciptaan Allah, yaitu manusia itu sendiri. Ketika manusia sudah diciptakan, ada sebuah mandat yang diberikan kepada manusia, yaitu beranak cucu bertambah banyak, kuasailah bumi. Kata kuasai ini merupakan sebuah kata kerja yang harus dilakukan oleh manusia. Ternyata amanat daripada Allah untuk manusia adalah menjadi bekerja. Tidak mengherankan kalau kita membaca dalam kitab Amsal, di mana belajarlah kepada semut dan lihatlah laku mereka dan tirulah. Artinya ada sebuah sikap di dalam kehidupan orang percaya itu agar bekerja itu dengan penuh ketekunan, dengan penuh hikmat, dengan penuh kebijaksanaan di dalam hidupnya. Bekerja itu merupakan sebuah ibadah, di mana melalui bekerja itu kita akan memperlihatkan kuasa Allah melalui pekerjaan kita. Apapun pekerjaan kita itu, sesungguhnya itulah tempat pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan ingat, dalam pekerjaan kita itu, kita harus mengingat pertanggungjawaban kita adalah kepada Tuhan, kepada Allah di dalam pekerjaan kita. Ketika pekerjaan itu dilakukan, akan menghasilkan sebuah yang penting bagi kehidupan, termasuk kelangsungan kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika kita mengingat kepada 2 Tesalonika 3 ayat 10, Paulus mengingatkan, kalau tidak bekerja, jangan makan. Artinya, pekerjaan itu harus dilihat dalam konsep kelangsungan hidup, sehingga ketika melakukan pekerjaan kita akan mengingat kehidupan kita itu sendiri, dan di dalam pekerjaan kita itu tergambar dengan jelas kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika Paulus menyatakan ini kepada Timotius, mengatakan usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai pekerja yang tidak usah malu. Artinya pekerjaan yang dilakukan itu adalah menjadi pertanggungjawaban kepada Allah, dan melalui pertanggungjawaban kepada Allah itu maka akan ada keseriusan di dalamnya, ada ketekunan di dalamnya.
yang berterus terang memberitakan pekerjaan kebenaran itu. Artinya kita melakukannya adalah untuk menyenangkan hati Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Timotius sebagai pelayan yang memberitakan firman Allah. Demikian kehidupan kita saat ini. Melalui pekerjaan-pekerjaan kita, sebenarnya kita melayani Allah. Bukan pekerjaan pelayanan itu tidak hanya terbatas kepada struktural, bukan terbatas kepada pekerjaan-pekerjaan yang lain, namun seluruh pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Maka beritakanlah Allah melalui pekerjaanmu. Beritakanlah keselamatan yang sudah dinyatakan Kristus Yesus melalui apa yang engkau lakukan dalam kehidupanmu. Sehingga dengan demikian kita melakukan pekerjaannya, kita beribadah untuk menjadi memberitakan Allah. Artinya saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita tidak menjadi terpisah, mengatakan bahwa pekerjaan pelayanan itu hanya bersifat institusional atau bersifat gerejawi, dan pekerjaan pelayanan yang lain itu adalah bukan menjadi pekerjaan pelayanan, tapi hanya pekerjaan biasa. Firman ini mengingatkan, beritakanlah Kristus Yesus, memberitakan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Coba kita bayangkan, ketika setiap orang percaya menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sebagai pelayanan, betapa indahnya kehidupan ini, di mana orang-orang percaya akan membuat hidupnya sebagai pelita, sebagai terang dan sebagai garam melalui pekerjaannya yang dapat dirasakan oleh orang lain, yang dapat dihidupi oleh orang lain. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kita, mulailah melayani melalui pekerjaanmu. Nyatakanlah Kristus Yesus melalui apa yang engkau lakukan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman pada hari ini, mengingatkan kami, menuntun kami untuk menjadi hidup di dalam pelayanan melalui pekerjaan kami. Jadikan kami sebagai orang yang bertanggung jawab dan menyukakan hati Tuhan melalui apa yang kami lakukan, sehingga pekerjaan kami adalah ibadah kami, dan ibadah kami adalah menunjukkan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah. Dan hamba berdoa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan berkati setiap orang yang datang kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.